teknologi bersih untuk mata kuliah minggu ketiga ini, di mana di sini kelas A dan C ya. Oke, nah sekarang Ibu mau lanjutkan. Jadi kalau yang lalu adalah pengantar, sekarang bahasan yang akan dibahas di dalam minggu ini adalah ini ya. Oke. Yang pertama adalah sustainable natural resources. Yang kedua adalah case of solid waste, yang ketiga adalah etika lingkungan. Jadi semuanya itu di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan itu semuanya membutuhkan etika lingkungan ya. Jadi ini mengenai tiga hal ini yang harus Anda perhatikan di dalam Anda mempelajari mengenai waste ya. Jadi itu baik mengenai ini kan solid waste ya, tapi ada juga yang terkait dengan cair, ya, juga dengan udara. Itu mempunyai suatu etika terhadap lingkungan semuanya. Dan diharapkan bahwa di dalam case of solid waste atau waste ya, itu semuanya yang termasuk gas buang ke udara, yang termasuk limbah cair yang dibuang ke badan air, atau solid waste. Di sini kita harus berpikir sekarang mengenai sustainability-nya. Ya, bagaimana membuat suatu sustainability daripada suatu penanganan atau environmental management ya di situ. Di situ nanti mungkin saya belum tahu sih waktunya. Jadi untuk laboratorium manajemen kualitas lingkungan bersama-sama dengan anggota daripada MKL itu adalah Pak Irwan Bagio, saya dan Bu Ati serta Pak Agus Mardianto. Nah, akan mengadakan satu webinar di semester ini ya. Saya harapkan nanti Anda bisa melihat mengikuti daripada webinar tersebut ya. Salah satu pembicaranya datang dari Jerman ya, mengenai sepertinya water ya. Jadi wastewater ya. Jadi saya juga harus menghubungkan dengan judul yang beliau berikan. Jadi itu adalah pembimbing daripada Bu Firda pada saat S2 di Jerman ya. Kalau saya orang Belanda karena saya berada di Belanda waktu itu ya, S2 saya ya. Jadi baik, saya tidak memperpanjang lagi. Jadi di sini yang pertama yang akan dibahas mengenai sustainability natural dari resources. Nah, di sini kita belajar mengenai sustainable natural resources karena sumber-sumber natural itu harus betul-betul kita pelihara ya sehingga bisa sustainable ya, berkelanjutan ya. Nah, kalau Anda nanti sebenarnya ini S1 harusnya sudah diajarkan yaitu mengenai life cycle ya. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai produksi bersih atau teknologi bersih, maka di sini kita melihat pada hasil atau produk daripada life cycle tersebut. Yaitu merupakan suatu konsep yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Karena itu nanti Anda di dalam teknologi bersih, saya singgung sedikit nanti di dalam mata kuliah ada mengenai sistem dinamik itu apa. Ya. Ibu harapkan Anda meskipun S1 juga sudah bisa memanfaatkan atau mengerti daripada konsep-konsep suatu dinamika kompetitif suatu produk. Yang mana tools yang dipakai itu adalah sistem dinamik. Meskipun itu saya berikan pada mata kuliah untuk S2 di TL ini ya. Tapi sebenarnya itu S1 juga harus sudah tahu bahwa suatu pengelolaan itu bukan berhenti di satu step saja, tetapi bertingkat stepnya sehingga ini memiliki suatu dinamika daripada awalnya ya. Sehingga di sini produk life cycle itu harus mengacu pada suatu konsep yang memberikan suatu pemahaman dinamika kompetitif suatu produk. Ya.
Dan nanti produknya itu bisa produk-produk ramah lingkungan ya. Nah, kemudian di samping suatu konsep dari produk life cycle, saudara harus juga tahu mengenai siklus hidup daripada suatu produk ya. Jadi mana produk life cycle-nya ya. Itu harus itu penggambaran riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Nah, itu adalah yang disebut dengan siklus hidup produk atau produk life cycle ya. Karena itu Anda nanti akan mengenal mengenai life cycle assessment. Di situ ada model life cycle assessment di mana di situ terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat operasional daripada produk itu baik di perusahaan migas maupun perusahaan-perusahaan lainnya ya, industri-industri lainnya, menggunakan suatu teknologi salah satunya untuk identifikasi dampak itu dengan menggunakan metode life cycle assessment ya di situ. Ini banyak digunakan di S2 ya, karena mereka banyak yang bekerja misalnya di bidang migas, Pertamina, entah itu perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan batu bara ya. Ya, cuman sayangnya kita itu penghasil batu bara tetapi masih gitulah. Nah, ini diharapkan dari Anda semua itu mengenal mengenai life cycle. Karena itu Anda belajar mengenai produk life cycle, otomatis Anda belajar mengenai teknologi life cycle. Ya, di situ. Nah, kemudian produk life cycle itu sebenarnya apa sih? Dari mulai diambil dari manufacturing processes, consume natural resources atau consume natural resources ya. Jadi manufacturing processes, consume natural resources. Contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi itu adalah natural resources. Batu bara juga natural resources. Yang mana itu diproses di dalam suatu manufacturing dengan mengambil atau memakai bahan baku dari natural resources. Itu salah satu contohnya saja ya. Kemudian yang kedua dari manufacturing kemudian menghasilkan suatu produk. Produk are sold to consumers. Karena akan dijual, produk itu akan dipasarkan, dijual, dilempar ke lingkungan. Konsumennya adalah manusia ya. Nah, kemudian di sini ke consumer, discharge, packaging and leftover at end of product life ya di situ. Nah, ini ke konsumen ya. Discharge, packaging, leftover at end of product life ya di situ ke consumer. Nih kasih ya, boleh ini dikasih. Maaf ini bicara sama cucu. Wow, candy. It's candy ya. Mau candy. Ya, oke. Setelah ini consumer discard, packaging and leftover at end of product life, maka menghasilkan waste ini ya. Dia akan menghasilkan waste kan di dalam waste and dispose of in landfill or incinerator. Ini apabila waste itu berasal dari limbah padat. Bagaimana dengan limbah cair? Waste is disposed also in river, etc., or dispersed to the air, yeah, into the air. Yeah, it's okay, but it's example for the wastewater, not wastewater, solid waste, sampah ya di sini ya. Oke, jelas ini. Jadi produk life cycle itu mulai dari manufacturing processes, consume natural resources. Misalnya contoh yang besar di Indonesia adalah minyak bumi, Pertamina, dan atau perusahaan daripada batu bara ya. Itu. Karena natural resources-nya kalau minyak bumi dari minyak yang ada di perut bumi dipisahkan dengan air, dari air kemudian batu bara juga
itu yang banyak terjadi di pulau yang paling besar di Indonesia, yaitu Kalimantan ya. Nah, kemudian di sini oleh manufacturing menghasilkan suatu produk dijual ke consumer ya. Nah, consumer discards packaging and leftover at end of the product line. Nah, di sini ya, di consumer ini. Kemudian dia akan menghasilkan waste. Salah satunya adalah solid waste, bisa juga water waste, bisa juga gas, ya, gas, seperti itu ya. Nah, itu yang perlu Anda paham. Jadi waste itu bukan hanya solid waste saja yang menjadi suatu hal atau menjadi pemikiran dari para ahli teknik lingkungan seperti Anda nantinya ya. Juga mengenai air, juga mengenai kualitas udara, kualitas air, dan solid waste itu terhadap lingkungannya ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebelum saya lanjutkan, ya, ini berapa mahasiswa ya? Ini ada 62 ya. Semuanya masuk ya? Oke, alhamdulillah semuanya bisa bergabung. Tadinya sudah berpikir nggak apa-apa lah kelas A saja, tetapi ibu itu besok harus ada tugas itu, tugas untuk memberikan suatu materi itu biasa ya di dalam 1 tahun 2 kali, yaitu ke Dinas Pekerjaan Umum PUPR ya, tapi bukan pekerjaan umum yang seperti irigasi dan sebagainya, tetapi perumahan rakyat. Di situ adalah di Wiyung ya, yaitu di kelasnya Wiyung selalu mengadakan training untuk itu ya, sehingga saya mengajarkan mengenai bagaimana sih limbah domestik ini dan mengangkutnya bagaimana. Limbah domestik itu sampah ya. Padahal bidang saya sebenarnya yaitu manajemen lingkungan ya, termasuk sampah, air dan udara ya. Kemudian, nah setelah consumer discards di sini ke arah waste is disposed ya, waste is disposed in landfill or incinerator, especially for the solid waste. They treat it in the landfill and incinerator. But for the wastewater, for the soil, not liquid waste, so you should try to treat in the unit pengolahan air limbah. Ya, oke. Udara juga begitu ya. Oke. Karena itu lab-lab ITL itu ada air, ada lab air, ada lab limbah padat, ada udara. Nah, saya manajemennya, manajemen daripada ketiga, daripada air, udara, dan solid ya. Nah, di situ. Nah, produk life cycle phase di sini adalah produk industri life cycle state. Ini sebenarnya adalah dari profit. Ini dikaitkan antara nilai profit dan waktu. Jadi ini adalah introduction di mana mulainya daripada produk industri. Sini, kemudian dia mengalami suatu fase state, ya, dia mengalami growth, pertumbuhan. Karena apa? Peningkatan daripada produksinya, kemudian ke arah maturasi setelah dia di sini adalah suatu kondisi yang sudah top daripada produk tersebut, quality, entah manajemennya, maka mengalami suatu declining, and then menghasilkan waste ya, baik itu berupa cair, gas maupun solid atau padatan ya. Jadi ini adalah industrial life cycle state atau product life cycle state, yang mana termasuk dalam produk life cycle fase. Anda harus tahu bahwa melalui suatu produk, jadi sebelum dibuang ke lingkungan, dia akan melalui suatu fase growth, maturity, dan declining. Ya. Jadi ini adalah sudah stabil di sini maturity. Tapi kadang-kala dia
ada suatu jenis daripada kompetitif di lingkungan, maka akan turun sebagai declining. Ya. Dan ini akan menghasilkan waste, tetap menghasilkan waste ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tahapan life cycle product, di situ ya, introduction. Di sini bahan barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Berada pada fase growth tadi ya. Karena itu setelah introduction maka muncul growth fase atau tahap growth. Dalam tahap pertumbuhan ini penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat. Jadi ada suatu peningkatan nanti melalui titik kejenuhan ya. Di situ Anda bisa lihat pada grafik ini maturity ya. Sudah mencapai kondisi maturity ya, di sini mau turun kembali ya. Jadi ini fase growth akan cepat meningkat, kemudian dia akan mengalami fase maturity. Penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap konstan di atas tadi ya. Nah, kemudian mengalami fase declining ya. Jadi barang yang sudah ada di pasaran kemudian tumbuh industri baru akan mengalami barang ini sudah lama ya, modelnya tak apanya ya, maka harus diganti dengan barang yang baru, sehingga banyak sekali kompetitif yang terjadi di dunia industri ya. Tapi kalau kita terhadap limbahnya ya, jadi kita fokus kita setelah declining ya. Karena itu di dalam teknik lingkungan juga harus mempelajari produk life cycle ya. Atau dengan metode life cycle analysis atau nanti disebut juga dengan sebut life cycle assessment, bisa sama ya, dianalisis di assess di situ dalam LCA ya. Sehingga ini merupakan suatu siklus yang disebut dengan siklus atau life cycle assessment atau LCA. Jadi di sini adalah yang pertama adalah extraction and processes of raw material seperti grafik tadi ya. Nah, kemudian manufacturing masuk ke dalam manufacturing, kemudian dari manufacturing menghasilkan produk di packaging. Dari packaging kemudian dijual ke consumer melalui marketing. Nah, kemudian di sini digunakan oleh consumer yaitu use, reuse, and maintenance of the product. Ya, entah itu di-maintain atau digunakan kembali atau digunakan ya. Nah, kemudian di sini akan dibuang ke lingkungan. Maka dari itu kita harus berpikir mengenai recycling and disposal of waste and end of useful life. Nah, ini harus yang perlu dipikirkan oleh dunia kita, yaitu teknik lingkungan. Bagaimana recycle? Bagaimana caranya mendispose of waste at end of useful life without mengganggu lingkungan, ya. Without negative for the lingkungan, ya. Di sini ya. Maka di sini ini adalah suatu tugas daripada industrial, melakukan extraction, processing of raw material. Ini adalah suatu proses-proses yang ada di industri sampai pada konsumer. Dan dari konsumer ini akan dibuang ke lingkungan sebagai suatu limbah. Ini adalah PR kita ada di sini. Jadi sebenarnya membentuk suatu cycle, ya. Karena itu ini untuk S1, S2 itu banyak sekali sudah memakai suatu metode life cycle assessment dengan juga dilanjutkan dengan pemodelan dynamic, karena ini merupakan suatu dinamika daripada suatu material menjadi produk dan akhirnya dibuang ke lingkungan. Nah, PR daripada teknik lingkungan itu adalah ini. Sedangkan ini adalah di teknik yang masuk dalam departemen teknik industri, yaitu bisa bahan elektronika, material elektronika, bahan-bahan mesin, bisa bahan-bahan produk industri, dan lain-lainnya. Nah, akhirnya ini semua PR yang merucut di sini, tetapi ini tidak bisa putus begitu saja, dan ini merupakan life cycle assessment atau life cycle analysis. Ini bagian juga daripada PR daripada manajemen
lingkungan. Kalau dulu tidak ada mata kuliah manajemen lingkungan ya, seperti teknologi bersih belum ada ya. Nah, ini suatu hal karena perkembangan daripada industri dan bagaimana memanage suatu limbah gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini salah satu daripada contoh produk yang recycle ya. Nah, di sini ada manufacturing. Manufacturing butuh material. Material are recycled into the new product. Ya, ini di-recycle menjadi produk baru. Kemudian dijual melalui retail, ini consumer membelinya. Kemudian ini adalah test bag program, mall bag, collection site, hauler, local government, take bag. Ya, bag kemudian menghasilkan limbah. Limbah merupakan material yang di-recycle. Ini adalah product and recycle. Jadi ini menghasilkan, kemudian ini menghasilkan limbah, recycle produknya. Karena itu kalau ada tanda gini berarti itu adalah produk recycle. Ya. Itu new product. Materialnya adalah dari material yang di take back. Nah, itu ya. Kemudian menghasilkan produk-produk yang hampir sama dengan produk yang di konsumer yang dibeli atau gelas ya. Contohnya kalau di Surabaya ada pabrik Kedaung Subur, di situ adalah sebenarnya adalah produk and recycle, jenis daripada industrinya ya. Ini dibeli oleh kita gelas, kemudian apalagi botol dan sebagainya. Kemudian ini yaitu masuk ke mall, masuk ke toko-toko dan sebagainya, kita beli ya, ini konsumernya. Nah, kemudian ini back to industri. Jadi industri mencari material yang bisa di-recycle. Dia buat bubuk daripada gelas lagi, kemudian diproses, dimanufacturing di Kedaung Subur, kemudian ini dijual. Salah satu produknya juga dia menjual di sebelah daripada industrinya, itu dengan macam-macam produk dari Kedaung dibeli oleh konsumer. Jadi ini berputar terus ya, berputar terus seperti itu. Nah, kemudian ini no waste only resources ya. Kalau tadi ini adalah produk and recycle, jadi di recycle ya, dipakai kembali. Sekarang no waste only resources. Nah, ini bagaimana ceritanya? Kalau no waste only resources, jadi ini ada waste ya. Nah, waste ini ke producer responsibility karena dibuat satu produk lagi ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan local responsibility. Jadi ada suatu limbah yang bisa didegradasi. Materialnya dilakukan biodegradasi dulu oleh alam. Kemudian melalui suatu ekstraksi, mining, harvesting ya di sini. Nah, kemudian di sini masuk kembali ke desain manufacturing importer, baru retail, kemudian consumer. Ini yang disebut no waste. Jadi teknologi bersih only resources ya. Istilahnya begitu. No waste, tanpa waste. Only sebagai resource untuk manufacturing ini. Itu berasal dari ini limbah, kemudian dimasukkan ke manufacturing, importers, designer ada di sini. Kemudian di sini adalah yang disebut dengan local responsibility, di mana di sini ada yang mana limbah ini bisa terdegradasi. Entah itu mengalami biodegradable atau yang lainnya. Kemudian melalui suatu ekstraksi, mining, dan harvesting, maka dimasukkan ke dalam manufacturing, importer, designer, masuk ke retail, ke consumer. Kembali consumer menghasilkan waste. Nah, ini kan recycle juga ya. Nah, di sini juga recycle. Ini tadi recycle juga ya. Tapi ini adalah dari recycle menuju dari pemakai ya, take back ke ini ya. Jadi into new product, ini masuk ke pabrik retail, ke consumer.
Jadi itu adalah siklus product and cycle, sedangkan ini adalah no waste only resources. Jadi seperti itu, ada dua responsibility atau tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab lokal dan tanggung jawab produser. Seperti itu istilahnya ya. Nah, selanjutnya di sini life cycle assessment or analysis. Di sini ada lingkaran seperti ini. Ini dicontohkan adalah garment life cycle assessment di sini ya. Nah, di sini untuk garment life cycle assessment itu bisa grade to grave ya, seperti ini, tapi seperti ini. Jadi ini melalui suatu, jadi misalnya suatu garment life cycle assessment. Di sini ada harus minum obat katanya tadi, maafin. Bentar aja. Saya bengi itu. Ini kirim sing anget. Itu mungkin dipanasin. Ya. Ada istilah yang disebut cradle to cradle, ya. Cradle ini misalnya cradle fiber misalnya, karena ini bahannya fiber, maka dia mengalami suatu circle yang lengkap. Yaitu ini melalui, ini misalnya tekstil ya, karena ini garment life cycle assessment, cradle fiber, textile production, desain, menghasilkan suatu produk, didistribusi, di retail, use fase ini dipakai. Nah, kemudian ini kembali ke consumer, responsible dispose, terus kemudian ini cradle to cradle technical atau biological. Ini yang disebut dengan siklus cradle to cradle. Nah, kemudian ada yang disebut cradle to grave. Jadi ini misalnya cradle fiber, hanya melalui textile production, design, production, distribution, retail, use space, kemudian dia ke grave ya, ke grave ya. Jadi tidak kembali lagi ke cradle ya, ya, tapi dia kembali ke pembuangan. Itu sampah itu bisa melalui cradle to grave ya. Tapi bisa juga waste atau limbah apapun bisa cradle to cradle. Jadi sesuai dengan produknya. Jadi dicampurkan, diulang kembali menjadi ini ya. Itu yang disebut dengan cradle to grave itu adalah maaf. Yang cradle to grave itu yang biru ini ya. Jadi dari use fase kemudian ke grave, yaitu pembuangan, fase pembuangan. Ada juga yang ke sini, jadi cradle fiber, textile production, design, production, distribution, retail, use fase, kemudian dia ke reuse ya, kemudian recycle, down cycle, upcycle, akhirnya ke grave, yaitu seperti ini. Ini tergantung daripada sistem yang ada di sana ya, di setiap industri. Ini industri garment itu bisa jika dia cradle to cradle apabila melalui suatu fase daripada terulang kembali dengan suatu technical
dari consumer ke technical, melalui ini low baterai di situ, coba minta tolong ya. Jadi seperti itu. Sebentar, ini baterainya low ini. Coba enggak bisa, nanti mati. Itu dulu. Udah. Bentar ya. Ada gangguan. Ya Pak, cepat Pak. Ini enggak bisa lama. Nah, oke. Ya. Jadi di sini bisa Garment Life Cycle Assessment bisa mengikuti pola cradle to cradle, bisa cradle to grave, bisa juga cradle to ini grave, tetapi melalui grave bisa juga melalui reuse, recycle, down cycle, up cycle. Nah, sekarang kalau misalnya ada penjual baju-baju bekas ya, tetapi masih bagus, itu masuk yang mana? Apakah dia cradle to grave, ataukah cradle to cradle, ataukah dia cradle to grave tetapi melalui reuse? Yang mana? Saya tanya pada Anda. Ada yang tahu? Misalnya, ini ada itu toko-toko baju bekas. Kalau di luar negeri itu ada ya, tapi masih bagus-bagus. Biasanya kalau ya tidak semuanya sih, biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang datang dari negara-negara seperti Indonesia, Afrika, Asia ya kebanyakan, itu biasanya beli ke toko-toko barang bekas ya. Dan masih bagus, masih bisa dipakai ya. Terutama misalnya gelas, kemudian ya sendok atau piring gitu ya. Kadang-kadang juga beli yang baru. Tetapi kalau dalam misalnya kita membeli dari toko bekas gitu ya, maka di situ kita gunakan kembali. Itu masuk ke dalam cradle to grave atau bagaimana setelah kita ini ya, cycle ya, atau recycle down ya. Seperti itu. Ya. Jadi dipakai kembali. Tapi kalau yang misalnya di sini, ini yang mana contohnya misalnya? Kalau yang ini diulang kembali. Gimana? Halo? Ada yang bisa? Halo? Yang ada reuse-nya itu bukan, Bu? Yang mana yang ada reuse-nya itu? Yang reuse habis itu ada grave-nya, ke grave. Ke grave. Itu yang mana? Untuk usaha yang gimana? Hijau muda. Enggak, ini kan warna ya. Enggak, maksud saya itu dalam suatu kegiatan yang mana? Yang tadi ibunya jelasin kalau misalkan barang bekas tapi masih bisa dipakai. Dijual lagi. Tapi Ya. di Indonesia itu sudah tidak ada lagi itu ya. Kalau di luar negeri Anda masih menemukan itu ya. Dan hasilnya itu mereka sumbangkan biasanya ke panti asuhan, kemana-mana itu. Yang jual itu orang tua-tua ya, seperti itu. Dan saya punya pengalaman seperti itu waktu saya kuliah di Belanda, karena beasiswanya terus terang itu pas-pasan, dan kita lihat sama teman-teman itu sama Asia biasanya jalan itu masih bagus, kita beli aja dari situ daripada beli yang baru harganya mahal sekali, selangit ya harganya. Nah itu adalah cradle to grave ya. Sedangkan yang cradle to cradle contohnya yang mana? Cradle to cradle. Jadi melalui retail juga kan? Semuanya melalui retail. Tapi use fase. Ya kan? Use fase sampai consumer responsible dispose. Ya kan? Nah, consumer responsible dispose-nya ini yang mana kira-kira? Di dapurnya Pak Guru. Yang mana contoh?
Yang mana contohnya? Ada yang lain? Mas Hafid? Mbak Lulu? Ayo, ada yang bisa? Kurang Ini tahu, ada, Bu. loh kurang tahu masa. Ini ada 64 mahasiswa ya. Jadi begini, ini contohnya apa? Misalnya kalau Anda itu cradle to cradle, ini melalui suatu cycle ya, yang utuh kan ya. Dari cradle fiber, textile production, ini kan desain, production, distribution, baru didistribusi ke retail ya. Jadi ini produk daripada manufacturing, melalui desain dan sebagainya. Kemudian distribusi, retail, kemudian use fase, ini fase pemakaian. Terus kemudian di sini masih consumer responsibility. Kemudian di sini ada bagian yang disebut consumer responsibility dispose ya di sini fase ini. Sebelum dia melalui cradle to cradle technical. Nah, ini yang mana? Kalau di sini kan dia bisa ke arah sini, bisa juga ke arah sini ya. Bisa juga dari situ ke arah grave ya. Ke arah ini grave-nya ya. Jadi pembuangan. Jadi untuk yang cradle to grave melalui reuse di sini, ini bisa masih melalui suatu, ini dibuang ya kemarin. Tetapi untuk yang cradle to cradle ini dimanfaatkan kembali terus ya. Cradle to cradle, cradle to cradle. Nah, sekarang contohnya misalnya tadi kan satu contoh seperti itu ya. Adalah use fase kemudian cradle to grave ya, itu melalui kemudian dibuang ya, dibuang sebagai waste. Nah sekarang untuk yang cradle to grave melalui reuse ini kan juga tetap dibuang, tetapi melalui fase reuse lagi, masih reuse lagi, kemudian recycle down terus kemudian recycle upcycle. Ini cradle to grave yang ini. Nah, yang sekarang ini adalah cradle to cradle. Nah, yang menjadi suatu pertanyaan saya. Industri batubara atau industri minyak bumi itu apakah masuk cradle to cradle atau cradle to grave? Atau dia cradle to grave tetapi melalui reuse? Kalau yang tadi ini contohnya garment. Kalau garment itu kalau di luar negeri memang ada yang sampai di sini retail use space ya. Kemudian di sini dijual sebagai barang bekas. Recycle tetap dia melalui satu pembuangan. Tapi kalau cradle to cradle dia begini. Gunakan lagi. Mana? Kalau minyak bumi mana? Atau batu bara? Apakah masih bisa digunakan kembali untuk minyak bumi itu? Atau batu bara? Menurut satu proses, apakah dia cradle to cradle? Ataukah dia cradle to grave? Ataukah cradle to grave yang tidak melalui reuse? Hanya use fase, kemudian grave di sini limbah. Oke, coba ini dipikirkan sebagai suatu PR untuk 2 kelas. Yang mana satu kelas saya bagi menjadi 3, berarti nanti ada 6 ya. Kelas A 3, kelas C 3. Tapi masing-masing coba dipikirkan ada 37 mahasiswa. Berarti ada yang 12, 13 ini amat sangat ringan tugas saya sebentar. Mana yang masuk dalam industri cradle to grave? Itu yang pertama. Cradle to grave tetapi melalui reuse. Itu untuk grup yang kedua baik A maupun C. Kemudian untuk yang ketiga itu cradle to cradle. Ya. Coba ini diberikan suatu contoh menjadi suatu PR supaya Anda tahu bahwa life cycle assessment atau life cycle analysis itu merupakan bagian dari sini.
Dan garment itu bisa termasuk dalam garment life cycle assessment. Salah satu dari komponen apakah dia masuk ke dalam cradle to grave, apakah cradle to grave melalui reuse, ataukah cradle to cradle. Seperti itu ya. Jelas ini? Halo? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Ya, jadi kelompoknya terserah Anda cari sendiri. Yang penting satu kelas dibagi 3 ya, yang mana masing-masing mengerjakan masing-masing kelas mengerjakan satu komponen yang ada di dalam life cycle analysis atau assessment ini. Ya, jadi bukan terpaku pada garment. Garment ini kan baju ya, terkait dengan industri pembuatan atau terkait dengan tekstil. Tapi ini apa saja. Dan tidak boleh sama ya antara kelas A dengan kelas C ya. Mana yang masuk dalam cradle to cradle, cradle to grave yang pertama tanpa reuse, sedangkan yang kedua adalah cradle to melalui reuse to grave, kemudian cradle to cradle. Oke? Jelas ya itu ya. Nanti minggu depan Anda sebelum kuliah berikutnya Anda harus sudah mengumpulkan lewat email saja ya. Email Ibu ya. Oke? Kan ini hari Senin, bisa hari Sabtu masukkan atau sambil hari Sabtu itu ketemu sama rekan satu grupnya, diskusi, oh sebaiknya ini saja dan dijelaskan ya. Oke? Ngerti ya semuanya? Ngerti, Bu. Halo? Ibu. Ya, ringan kan ini cuma satu topik aja atau satu case saja ya. Ya. Oke. Nah, sekarang integrated networking. Nah, kalau tadi saya bicara mengenai life cycle assessment-nya, sekarang RCA-nya sekarang adalah integrated networking. Improve material flow-nya. Ya. Jadi improve material flow-nya. Nah, di sini digambarkan ada raw materialnya ada di sini. Terus kemudian ini ada outlet-nya. Bisa berupa kompos atau dia recovery. Ini adalah waste prevention. Jadi ini melalui materi manufacturing, ada melalui cycle di sini. Di sini ada cycle, ada recover, ada reuse, ada use material. Jadi di sini ini adalah raw material. Kemudian melalui manufacturing, use, end of life, kemudian ke hasilnya adalah dilakukan composting atau recovery. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi, ada raw material melalui manufacturing, use, end of life, ya, melalui reuse, kemudian dia recycle menjadi recover material and energy, kemudian ini masuk lagi ke manufaktur ya. Terus kemudian kemari akhirnya juga akan menghasilkan suatu nilai daripada waste lagi. Ya. Nah, kemudian ada lagi raw material yang mana dia masuk manufacturing melalui reuse ya. Ini reuse. Reuse, maka dia akan recycle, recover, masuk end of life menjadi limbah. Sehingga di sini dikatakan di dalam suatu segmen ini, segmen yang ada ini meliputi rethink, redesign, reuse, repair. Jadi kalau di sampah mungkin Anda nanti belajar mengenai solid waste itu mana yang termasuk di dalam analisis daripada pekerjaan life cycle pada sampah di sini. Jadi Anda harus tahu apakah semuanya menggunakan rethink, redesign, reuse, repair. Ini adalah waste prevention untuk prevensi terhadap limbah. Ya. Melalui rethinking,
redesign, reduce, dan repair, sehingga di sini ada recycle-nya, ada yang recovery. Ya. Recovery terhadap limbah yang ada ya. Nah, ini adalah improve material flow. Jadi ini untuk melakukan suatu improve ya daripada material seperti itu ya. Improve ya, melalui improve. Nah, dari situ kemudian di sini kita harus tahu, jadi dari ini semua ini adalah alur daripada materi awal menjadi limbah. Ini dalam arti contoh di sini adalah solid waste. Ya, di Indonesia itu baru raw material reduce waste, ya, reduce waste. Sehingga di sampah itu ada TPS, ada TPA. Ya. Di TPS ada yang sudah diolah, ada yang tidak. Berarti ada reduce, ada yang non reduce. Hanya dikumpulkan saja, dibawa ke TPA. Ya, tergantung daripada sistemnya. Sedangkan ada juga yang menggunakan reduce tidak melalui maaf. Jadi tadi di TPS tidak diolah, tapi dibuang ke TPA dari sampah rumah tangga. Nah, ada juga yang dari sampah rumah tangga kemudian direduce di situ ya, diolah, kemudian baru olahnya dibuang. Seperti di Beratang ya, di TPS Beratang. Anda mungkin juga sebenarnya harus berkunjung ke sana kalau misalnya tidak ada pandemi ya. Di TPS Beratang, di situ Anda bisa melihat bahwa TPS itu adalah kumpulan daripada sampah-sampah yang berasal dari Baratajaya, Beratang Gede, terus kemudian Beratang Binangun, dan kemudian ya dari sekitarnya ya. Kemudian masuk ke TPS. TPS di situ kemudian diproses, baru sisanya dibuang ke TPA. Jadi ada konsep seperti itu ya. Nah, di sini improve material flow-nya itu melalui rethink, redesign, reduce, dan repair. Apakah ini semua waste prevensinya? Belum tentu. Ya, karena itu bagaimana andai kata ini memang mempunyai kesempatan atau bisa dilakukan melalui rethink, redesign, reduce, dan repair. Itu makanya ini Anda harus tahu mengenai responsibility daripada corporate dan responsibility daripada personal. Ya. Jadi di sini daripada ini suatu produk yang menjadi dalam zona yang berada di dalam zona of personal responsibility itu ada power, ada knowledge, ada choice, dan ada precaution. Ya, precaution. Ini adalah tindakan pencegahannya. Nah, di sini untuk zona of personal responsibility ini terkait dengan zona of corporate responsibility. Berarti di sini personal yang menghasilkan suatu produk, yang memproses suatu produk, ini mempunyai kaitannya dengan corporate-nya. Ya. Kenapa begitu? Karena di sini ada 4 bagian, yaitu power, knowledge, choice, and precaution. Power ini use had no power. User had no power. Nah, ini kalau masuk ke dalam corporate ini use had no power, sedangkan kalau masuk dalam zona of personal responsibility use had full power. Jadi ini mempunyai full power masuk ke dalam zona ini. Tapi kalau masuk ke dalam zona ini adalah corporate-nya. Yang mempunyai power adalah ini personalnya. Kemudian knowledge. Use had knowledge. Use had complete knowledge. Di sini hanya salah satu knowledge dari corporate tersebut apa? Manajemen atau apa ya. Sedangkan kalau ini use had complete knowledge. Dia complete. Karena di sini harus mempunyai sesuai dengan produk yang akan dihasilkan atau produk yang akan dilaksanakan untuk dihasilkan. Ya. Nah, kemudian ini terkait dengan pabriknya. Ini adalah
manusianya di sini, personalnya. Nah, ini ada choice, bagian choice. Use had no choice. Jadi pabrik itu ya hanya memproduksi itu saja. Mengendalinya adalah di sini karena itu user had complete choice di sini. Jadi penggeraknya itu adalah produk ini, yaitu personal responsibility. Nah, kemudian precaution di sini adalah suatu hal yang terkait dengan tindakan pencegahannya. Bagaimana sih limbah itu kalau dihasilkan? Maka di sini kita harus melihat bahwa corporate responsibility itu user took all precaution, yaitu tindakan pencegahannya itu semuanya adalah corporate, ya. Sedangkan ini user took no precaution. Jadi ini hanya pelaksana, tetapi dia mempunyai choice, mempunyai power, mempunyai knowledge yang lebih tinggi daripada corporate. Corporate itu adalah user took all precaution. Tindakan pencegahan harus sudah tahu di sini seperti apa di dalam suatu industri. Jadi di situ di dalam industri ada manajemen. Dua manajemen, yaitu manajemen yang termasuk dalam corporate responsibility ataukah dia masuk pada personal responsibility. Oke, itu tadi jelas itu. Jadi setelah saya jelaskan ini di dalam suatu industri, ya. Nah, ada integrated networking seperti ini, kemudian ada SCE-nya seperti ini. Itu contoh ya. Kemudian kalau ini yang masuk dengan knowledge only resources. Sedangkan ini adalah produk and cycle-nya ya. Oke. Nah, saya yang kedua, case of solid waste. Sekarang case of solid waste, ya. Solid waste case, ya. Nah, karena itu bicara mengenai sampah ini sebenarnya air limbah juga termasuk, limbah udara atau gas juga termasuk ya di sini. Nah, karena kita bicara mengenai solid waste, maka kita bicara ke arah food dulu ya. Contohnya food recovery hierarchy ya. Ini menurut EPA Government Food Scraps ya di sini. Jadi kita bicaranya mengerucut dari source reduction sampai ke pengolahannya, landfill atau incineration, last resort to disposal ya. Ini contohnya 3R case of restaurants, pada restaurants ya. 3R-nya seperti apa ya. Nah, di sini untuk dia melakukan food recovery hierarchy ya. Di sini. Nah, pertama-tama untuk food recovery hierarchy kita harus melihat source reduction, yaitu reduce to volume of surplus food generated. Ya, kita lihat daripada bagaimana mereduce volume daripada food ini. Ya. Nah, kemudian ke arah feed hungry people. Misalnya ini produksi donat ya. Donat is extra food to food banks, soup kitchen and shelters ya, and shelters seperti itu ya. Jadi ditampung ya. Ada soup kitchen-nya dan ada penampungannya. Kemudian kita melihat setelah source reduction, ini food recovery hierarchy dari mulai source reduction-nya sampai pada landfill atau incineration-nya ya. Jadi melalui feed hungry people ya, kemudian feed animals, divert food scrap to animal feed ya. Ya, jadi di situ adalah ada di scrap divert ya, maaf, divert ya, divert food scrap to animal feed. Jadi bagaimana kita berikan ke animal feed ya. Kemudian ini dalam animal feed ada industrial, mengerucut ke industrial uses. Provide waste oils for rendering and fuel conversion and food scrap for digestion to recover energi, ke arah energi. Ya. Jadi di sini sumber
redaksi, ya, source reduction, kemudian bagaimana dengan feed people-nya, feed hungry people-nya, kemudian bagaimana feed animals-nya, baru ke industrial uses, ya, kemudian ke composting karena kita bicara mengenai solid waste. Create a natural rich soil amendment, ya, amandemen daripada ini, ya, create a nutrient rich soil, ya, seperti itu. Kemudian ke landfill atau incineration. Ini last resort to disposal. Jadi pengerucutan dari food recovery hierarchy seperti itu. Jadi, untuk itu saya tambah untuk tugasnya, ya. Jadi Anda membuat recovery hierarchy, ya, entah itu dari food atau kegiatan lain, boleh silakan. Tidak melalui 3R. Ini hanya satu contoh 3R case of restaurants. Ya, itu, ya. Jadi untuk ini, kalau tadi saya bagi 3, ini juga saya bagi di dalam 3 grup per ini. Jadi nyambung, ya, dengan tadi. Karena 3 berarti ada 6 case. Yang food 2, kemudian mungkin yang lain 4, ya. Yang food 2, tetapi bukan untuk solid waste umum seperti ini, ya. Ini umum, ya, baru dikatakan bahwa melalui source reduction. Kemudian people yang membutuhkan, feed hungry people, itu ada apa saja yang dibutuhkan oleh ini, kemudian dibuang untuk animal, feed animal, kemudian masuk ke dalam industri manufacturing, kemudian prosesnya ini karena sampah, composting, landfill, incineration. Kalau limbah cair bisa ke PLT, mungkin kalau limbah domestik itu bisa ke IPRT dan seterusnya, ya. Nah, di sini meskipun Anda baru semester 4, Anda sudah berpikir kronologis daripada bagaimana Anda mengolah satu limbah dengan life cycle assessment, ya. Bisa cradle to grave, bisa cradle to grave melalui reuse, bisa juga cradle to cradle, ya. Gitu, ya. Nah, ini anak saya dulu, Mas Firly, Anda itu S1-nya ngambil LCA, dia sudah bicara cradle to cradle. Kemudian juga dia melanjutkan lagi di perusahaannya itu menggunakan juga life cycle assessment, ya. Saya kira itu. Terus Mas Rizky Islami semester lalu sudah lulus juga S2, anak bimbing saya mengenai LCA di minyak bumi yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ya. Kalau Mas Firly ini Kalimantan Timur. Ya, seperti itu, karena proyeknya dia ada di sana, ya. Masing-masing ke arah proyeknya. Sehingga mereka sudah tahu. Nah, untuk S1 silakan kalau misalnya Anda mengambil nanti TA Anda ke arah ini, usaha di mana terserah. Saya yang muda aja tahu atau tempe itu bisa semuanya. Oke. Nah, kemudian integrated compost management ini seperti ini contohnya. Jadi ini ada raw waste yang mana ini bisa dibuat satu kompos, ya. Tentunya di sini ditambahkan suatu bakteri yang cocok untuk pengomposan sehingga terbentuklah kompos and hydrogen, ya. Nah, di sini ini ada kompos, ini hydrogen. Hasilnya adalah produknya ini 2. Ini adalah integrated compost management karena produknya ini ada 2, yaitu hydrogen dan hydrogen compost. Ya, ini salah satu contoh daripada produk itu sendiri, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang perlu Anda ketahui bahwa itu adalah integrated. Integrated itu dia tidak menghasilkan hanya satu produk, tapi dia menghasilkan 2 produk, ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, saya lanjutkan. Education and lifestyle, ya, di sini. Jadi di sini harusnya baterai-baterai, karena ini mengandung juga bahan-bahan yang toksik dan bahan-bahan lain, dan juga covernya ini juga
terbuat dari bahan yang lain daripada isinya, maka di sini melalui suatu education dan lifestyle harusnya sudah tahu bahwa ini dipisahkan dari sampah-sampah yang bersifat organik pure seperti sampah daun, sampah ranting, itu beda dengan sampah ini. Tapi di Indonesia ini masih susah untuk memilah ya. Kan misalnya aja di rumah Anda ya, itu pernahkah Anda memisahkan limbah ini apa baterai saudara dengan sampah yang dari dapur? Saya tanya, ada nggak yang memisahkan ini? Sampai di tempat sampah di depan rumah, itu aja. Ada nggak? Halo? Halo? Belum ada sepertinya, Bu. Masih ada kan di situ? Belum ada. Jangankan ada. Saya di rumah saya itu juga belum. Karena yang buang bukan saya. Ya. Maka dari itu perlu education. Terus kemudian misalnya ada ke luar negeri ya. Ke Australia aja yang dekat atau Singapura aja. Misalnya Anda sekolah di sana ya. S2 entah S3. Anda campur. Apakah mau tukang sampah atau yang mengangkut sampah itu ngangkut? Nggak mau. Mereka kalau sudah lihat itu dibiarkan, nggak mau. Itu karena belum dipilah. Mereka ingin bahwa yang masuk ke dalam bak sampah rumah tangga itu sudah ada pemilahan. Jadi di situ itu adalah butuh education. Nah, masyarakat kita banyak yang sudah teredukasi ya, seperti saya, Ibu, atau seperti Anda sudah belajar masalah sampah. Tetap aja tidak memisahkan dengan baik. Kenapa? Karena yang membuang itu bukan kita sendiri. Education-nya itu berada di bawah kita. Kita tidak tahu kalau ini bahannya apa. Plastik kan bisa sendiri dari bahan organik. Sampah daun, sampah nasi, dan sebagainya. Jadi ada 3. Kalau di Surabaya ini ada 3 warna tempat sampah, tapi warna saya saja. Di dalamnya sama saja. Nah, itu yang menjadi PR bagi Indonesia. Ini masih susah meskipun di kota besar. Dan meskipun rumahnya rumah profesor seperti saya ini ya, tetap aja yang buang bukan saya. Ya. Udah dipisah, tapi tetap aja dibuangnya jadi satu. Ya. Itulah. Bak sampah masih satu, bak saya. Sampah depan rumah. Tong sampah yang bermacam-macam. Ya kan? Nah itu, bagaimana cara education-nya? Ya sebenarnya kita berikan dulu sosialisasi dari mulai kecil. Kalau di Jepang, saya pernah di Jepang dulu. Nah, itu diberi PR kalau hari Jumat. Ya. Diberi PR-nya saja yang Anda di rumah. Orang tua Anda di rumah. Senin ditanya satu-satu. Nah, di situ ya. Itu yang memberikan suatu pendidikan dari mulai dini. Bukan orang yang sudah besar, sudah tua ini diajari seperti itu, nggak bisa, susah. Mungkin 1-2 hari, ya, tetapi setelah itu nggak perlu, ya, karena nggak ada tindakan. Kalau di sana nggak dibuang, kelihatan, ya, seperti itu. Anak kecil itu diberi PR, apa yang dikerjakan oleh orang tua Anda di rumah dan apa tindakan Anda. Sebenarnya ditanya, ada salah satu anak waktu itu saya mengikuti ya, terus kemudian katanya anak itu, orang tua saya marah. Kenapa dimarahi? Karena mencampur sampah di rumah itu sembarangan untuk dibuang ke TPS. Why you do that like that? Kata si anak kecil itu seperti itu. Si orang tuanya kaget. Loh, kenapa dia bilang begitu? Terus mana yang salah katanya orang tuanya. Terus you open your kertas plastiknya itu suruh buka. Bukan kertas plastik, tempat tongnya itu suruh buka. That's battery, that's a paper, that's what's called that's another waste ya.
Dia bilang begitu. Akhirnya si ibu ini, oh iya saya salah. Pisah-pisahkanlah. Karena si ibu juga mempunyai education. Nah sekarang coba di rumah kita, bagaimana? Sulit, ya. Nah itu. Terus tindakan dari si pengepul sampah atau yang tugas mengambil sampah itu tidak tahu juga. Ya udah diangkut aja. Kalau di sana dilihat ini nggak mau. Jadi sampai menggulung pun dibiarkan. Sampai orang itu sadar, kemudian dibilang barulah dia mau mengambil sampah tersebut. Ya, seperti itu. Karena itu jangan heran kalau di sana misalnya ada radio bekas dibuang, ambil orang-orang yang sekolah ini termasuk saya, karena masih bisa dipakai. Dibuangnya susah, mereka kemana buang? Karena harus terpilah. Ya, itu adalah suatu pengetahuan yang perlu Anda ketahui. Meskipun hal yang biasa. Nah, ini incineration or gasification. Ini incineration atau gasifikasi. Karena di dalam proses untuk solid waste itu menghasilkan suatu gas. Ya. Tetapi sudah mengikut kaidah-kaidah pengolahan dengan insinerator atau tidak. Ya. Ini kan ditimbun begitu saja, dilindas dengan apa ini namanya ya? Kayak truk gitu ya. Apa namanya? Bulldozer. Bulldozer ya. Seperti bulldozer gitu ya. Untuk disampah. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah begitu? Apakah ini landfill? Sudah landfill yang komplit atau belum? Nah, ini kita belum tahu. Atau open dumping bahkan. Nah, itulah yang harus Anda pikirkan, PR Anda bahwa apakah ini incineration yang komplit atau yang perfect atau gasification. Nah, itulah yang perlu diketahui. Karena apa? Pendidikan masalah municipality dengan pendidik tekniknya itu lebih mudah teknik daripada society-nya, sulit. Karena ada apa? Ada apa tuh level-level daripada education. Nah, itu. Kalau di sana mulai kecil ini diedukasi. Ya. Dan di sana ada semacam kalau di rumah untuk disewakan itu ada semacam diagram di situ. Diberi diagram. Jadi untuk sampah seperti ini itu ada ya. Jadi saya pernah nginep di salah satu seperti apartemen, tapi bukan apartemen yang gede sekali, enggak, kecil sekali, rumah-rumah sewa untuk itu ya. Tapi bagus sih, bersih ya. Tapi di situ ada diagram yang mengatakan bahwa kalau membuang sampah caranya begini, ini. Dan disediakan tempat sampahnya juga. Di sini tidak ada seperti itu. Jadi yang nyewa yang harus tahu dan dapat. Nah, ini untuk merubah education ini susah. Karena basically kita memberikan education itu bukan mulai si anak itu kecil, tetapi sudah menjadi emak-emak, menjadi bapak-bapak, itu baru diedukasi di situ ya. Ini bedanya. Jadi masyarakat di negara-negara maju itu berbeda dengan di negara-negara yang sedang berkembang karena masalah education-nya ya. Oke. Jelas ini ya. Ini salah satu contoh adalah di TPA ya. Loh. Kan udah sekolah, Mas Banyu? Itu Dek. Nah, di sana. Yuk sekolah sebentar ya. Mas Banyu. Udah belum? Udah sekolah belum? Ya itu nggak ngalir. Ayo duduk, nggak boleh. Nggak selesai moco. Ya oke, bisa lanjutkan lagi. Untuk cucu saya itu jalan-jalan sekolah, mungkin bosan ya dia sekolah di rumah. Nah,
Kemudian Anda ini contohnya di kasus di Belkara ya, Municipal Waste of Belkara tahun 2007. Ini berubah 2015. Population-nya 2,23 million. Kemudian waste generation-nya 3,4 apa ya MT ya. Ya, satunya MT. Nah, di sini dengan recycle itu 55%. Kemudian yang waste to energy-nya itu 8%, landfill-nya 37%. Jadi sama-sama ini 100% di dalam mengerjakan waste-nya ya di Belkara. Untuk waste municipal waste. Ini tahun 2007. Jadi yang terbesar adalah recycle, ya recycle. Yang kedua adalah landfill. Ya. Nah, sekarang kasus ini ada suatu perkembangan daripada teknologi, maka di sini berubah. Jadi untuk recycle-nya ini naik menjadi 70%, kemudian landfill-nya turun menjadi 10%, waste to energy-nya menjadi 20%, yang tadinya hanya 8%. Jadi landfill turun menjadi 10. Ini naik menjadi 20%. Kemudian sisanya adalah recycle. Dan ini juga untuk population-nya naik. Waste generation-nya juga naik menjadi 3,9. Kecil sekali. Nah, di sini. Ini adalah apa ya namanya? Budaya di Belkara. Jadi bisa menaikkan waste to energy-nya menjadi 20%. Mengurangi landfill yang masuk ke landfill. Ya, dan meningkatkan recycle-nya karena populasi naik sehingga waste generation di sini butuh kenaikan ya. Ini tetapi sama dianggap menjadi 100% hitungan acuannya ya seperti ini. Ini contoh di Belkara. Kemudian nah ini di Surabaya. Ini Anda tahu, ini alumni semua. Ini sekarang jadi dosen UNER ya. Ini alumni. Ini dosen Jember, Universitas Negeri Jember, sekarang lagi sekolah S2. Ya. Nah ini siapa ini? Ada yang tahu? Ini siapa? Ada yang tahu semester 4? Atau yang semester 6? Siapa? Pak Alvan. Ya. Oke. Ini kakaknya Mas Helmi. Ya, anak Malang ini ya. Nah, mereka itu menjalankan pemilahan sampah. Kemudian dia ini. Jadi bagaimana dipilah dulu sampahnya. Kemudian ditumpuk di sini. Ini adalah ingin melakukan perubahan perilaku dengan kolaborasi ya. Ini kurang iya. Jadi melakukan perubahan perilaku. Apakah ini segampang itu? Ya. Nah, pada saat mungkin Anda melakukan ini, iya dijalankan. Tapi setelah Anda tinggal, apakah tetap? Ya. Nah, kita berharap ini tetap ini dipisah ya, dipilah. Nah, karena itu pemilahan itu diharapkan dari awalnya, dari si penghasil sampah. Jangan sudah di ujung akhir. Ya. Nah, ini sudah kumpulan dari mana-mana. Ini adalah sampah-sampah dari mana? Dari pasar. Ya. Seperti itu ya. Contoh aja. Jadi ini melakukan suatu kolaborasi untuk merubah perilaku daripada masyarakat. Ini masyarakatnya tidak ada saya lihat. Nah, current practice. Nah, current practice itu seperti ini ya. Ini waste delivery, jadi ini laptop dibuang kemari. Ini adalah waste recycle, teknologi recycle. Nah, seperti ini. Contoh aja current practice. Di sini nanti akan diproses kembali seperti yang tadi ya. Cradle to cradle atau cradle to grave atau cradle to grave melalui reuse ya. Nah, kemudian ini leasing as further practice ya. Di sini leasing ya. Ini
Ini banyak sekali di luar negeri proses leasing ini. Bahkan ini adalah dengan harga yang murah, yang bisa terbeli. Termasuk saya membeli ini. Dan bahkan orang Afrika, teman saya banyak membeli leasing ini. Mobil katanya. Saya tanya, kamu beli mobil 3 atau 2 ini untuk apa? Saya bawa pulang ke negara. Boleh gitu, kan mahal ininya. Oh nggak ada katanya. Dia dari mana tuh negara yang dulu pernah kelaparan, itu lupa saya. Kenapa? Yang dulu pernah kelaparan. Ethiopia, ya. Teman saya dari Ethiopia. Juga di sini ada leasing, ini leasing, dan sebagainya leasing. Ini ditukar dengan yang baru. Tapi ini dari proses leasing juga ini ya. Nah ini juga leasing semua. Now we are coming to exchange two new types. Nah ini prosesnya disebut proses leasing. Ya ini di bawah. Under this circumstances, EPR, Extended Producer Responsibility could be realized. Ya. Nah ini karena itu ada sudah sakit dari kakak saudara, lupa namanya saya ya. Ada itu kalau Pak dulu ada yang di lab, bukan di lab, di perpustakaan Pak Ardi itu selalu ada namanya Tio ya, panggilannya Tio ya itu. Angkatan berapa dia sudah kerja. Saya minta lanjutkan. Jadi dia itu mempunyai, dia melakukan evaluasi, kajian ya, kajian daripada air minum dalam kemasan. Dia masuk ke dalam satu industri air minum dalam kemasan. Kemudian saya sekaligus melihat EPR-nya. Jadi Extended Producer Responsibility. Bagaimana responsibility daripada produser ini? Produser mungkin Anda sudah tahu tadi saya sebutkan masuk di dalam responsibility daripada produser. Ini di corporate-nya, ini produknya ya berada di sini. Ini masuk di sini. Dia menghasilkan suatu produk. Di sinilah producer responsibility terhadap konsumernya. Konsumer ada di mana? Dia apakah masuk ke dalam grade fase ataukah dia ini konsumer di sini kemudian di recycle kembali. Nah itu dia memakai juga risk analysis. Dia melihat risiko yang terbesar daripada proses tersebut. Jadi memang teori risiko itu saya ambil dulu setelah saya kuliah S3 selesai dari teknik sipil dari teknik industri ya. Kenapa tidak ya, juga harus tahu itu ya. Karena kita berada di lingkungan ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi jadi leasing dari suatu produk diperbarui. Banyak sekarang leasing, jadi hati-hati ya kalau beli produk-produk. Oh ini baru ternyata leasing, project leasing. Ya, banyak ya. Terutama elektronika ya. TV, ini tadi contohnya kulkas dan sebagainya ini. Oh, ini murah Bu, mereknya nggak terkenal. Ya itu harus hati-hati karena tidak ada kontrol quality. Ya. Mungkin produk leasing gitu ya. Seperti itu. Nah, karena itu di dalam belajar mengenai produksi bersih kita harus melihat adanya etika. Kita harus mempunyai etika lingkungan ya. Tidak hanya jual beli saja, tetapi kita harus tahu etika lingkungan. Apa yang disebut etika lingkungan? Etika lingkungan adalah suatu paham yang dapat menentukan suatu tindakan secara moral dapat dinyatakan benar atau salah pada lingkungan yang mana kita berada. Nah, berarti di situ di dalamnya ada perilaku moral, perbuatan yang dapat dinyatakan benar, tidak bohong ya, tidak boleh bohong di situ. Kemudian ada yang disebut etika bisnis.
Jadi selain etika perilaku normal dan etika lingkungan karena terhadap lingkungan, itu ada etika bisnis. Tindakan perusahaan yang dapat dinyatakan baik atau buruk. Karena itu orang-orang itu membeli produk-produk dengan apa ya? Dengan misalnya dari merek ini dengan merek ini itu lebih murah merek yang tidak terkenal. Kenapa? Karena ditakutkan adanya suatu leasing tadi ya. Seperti itu ya. Nanti kita sok ya, karena adanya takut ada leasing tadi ya. Leasingnya kalau bagus nggak apa-apa kebetulan. Tapi kalau yang jelek pas sudah bayar, sudah beli, ternyata baru berapa ini sudah rusak lagi ya. Nah, itu program produk leasing ya. Nah, kemudian di dalam air ini kita bicara produk tadi. Sekarang saya bicara mengenai wastewater ya. Karena bidang kita bukan hanya solid water saja, tetapi ada wastewater ya. Nah, di sini di dalam air limbah Anda saya kira sudah tahu ya, ada black water, ada grey water. Grey water itu yang bagaimana? Saya tanya, grey water, Anda sudah belajar mengenai air limbah tidak? Halo? Ini semuanya saya tanya. Apa yang disebut dengan grey water? Mbak? Paras? Apa? Bekas cuci sabun. Yang kayak bekas cucian gitu. Tapi kalau black water? Yang WC gitu ya, Bu? Tinja. Jadi habis ya termasuk cucian ini sayur dari dapur. Itu bisa dikatakan dengan grey water. Black water itu dari toilet ya. Nah, itu masing-masing bisa diolah dengan pre atau primary treatment ya. Itu ya. Jadi Anda sudah belajar mengenai pengolahan air limbah? Sudah belum? Bukan PBPAL ya, bukan. Karena saya kira belum Anda ya. PBPAL. PAL atau IPAM ya. Baik. Instalasi pengolahan air limbah. IPAL. Sudah belajar belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oh iya, karena ini turun ya semesternya ya. Semester 4 ya. Baik. Iya, Ibu. Jadi ada grey, ada black water ya. Nanti Anda akan diberitahu black water itu ini, terus grey water itu ini ya. Nah, karena itu saya katakan di sini, bagaimana kalau grey water ini dijadikan sebagai air wudhu dari urin misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa mengolah menjadi air bersih atau air minum. Namun di sini kita juga mempunyai seorang ahli ya. Bukan ahli dalam teknik lingkungan saja. Kalau teknik lingkungan air limbah menjadi air bersih atau air minum ya. Tapi seperti apakah ini boleh menurut syariat agama? Itu yang saya juga berpikir, air wudhu dari urin. Apakah boleh menurut syariat agama? Ya. Nah, ini kita harus pikirkan bagaimana sebagai seorang terutama orang muslim ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau black water, grey water atau water entering di sini untuk grey water, ini adalah possible grey water to be separate from the black water sebenarnya. Karena itu ada septic tank. Sebenarnya grey water itu kan dia berasal dari pencucian sayur, untuk makanan dan sebagainya. Tapi dalam bentuk cair, yang cair ya. Sedangkan black water itu yang melalui septic tank. Yang disebut dengan pre and primary treatment. Secondary treatment and reuse, composting, drying bed, vermicompost, dan methane production. Ini menghasilkan methane. Karena itu di dalam septic tank itu selalu ada ini terobong gas ya yang harus dibuat ya. Karena di situ menghasilkan gas metan ya. Nah, bisa juga dari
primary treatment atau pre-treatment itu kemudian diolah ke secondary, salah satunya dengan wetland. Ini bisa di rumah, di kebun, di hotel-hotel di Bali itu sudah menggunakan secondary treatment, yaitu berupa wetland. Ya. Nah, di situ wetland ini akan disalurkan kembali ke reuse or disposal atau drainase of treated water. Ya. Nah, di sini secondary treatment itu contohnya ada macam-macam, tetapi salah satunya adalah subsurface flow constructed wetland. Jadi seperti ini konstruksinya ya. Anda bisa lihat ini. Kemudian subsurface flow constructed wetland also be designed and sized to provide tertiary treatment. Ya. Nah, kemudian reuse or disposal or drainage of treated water itu optional to subsurface irrigation for additional productive green zone. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengolah dengan ini, kemudian bisa dibuang ke arah ini, ke arah drainase atau irrigation system, tetapi sudah mengalami pengolahan, sudah mengalami perbaikan ya. Jadi udah develop ya. Kemudian bisa juga for additional productive green zone. Jadi untuk misalnya suatu green zona, ya, zona green. Jadi di situ bukan air limbah yang sudah memenuhi persyaratan untuk dibuang ke lingkungan, ya, seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada pertanyaan seperti ini, ada pemikiran seperti ini. When possible, grey water to be separated from the black water? Is it? Ya, is it possible? Menurut Anda possible atau tidak? Yang grey water be separated from black water itu bisa menjadi air wudhu atau ini apa menjadi air untuk dibuang ke dalam green zone? Ini bagaimana? Sepertinya bisa, Ibu. Bisa, tetapi melalui konsep proses pengolahan bukan hanya begini saja ya, seperti itu. Nah sekarang saya tanya, Anda kan pakai pam ya, air pam di rumah ya? Ya, dari mana diambil air bakunya? Kalau yang di Surabaya? Saya tanya, tahu nggak Anda? Dari mana? Yang dari Surabaya ada? Yang dari Surabaya ada? Kira-kira? Yang tinggal di Surabaya? Dari mana ngambil air baku? Untuk air bersih di rumah? Atau di ITS? Dari sungai, Bu. Sungai apa? Ayo, saya tanya. Berantas mungkin, Bu. Oh, aduh, Mas, ke Malang. Kali Surabaya. Ya. Di dekat Wonokromo itu, Mas. Ya. Kamu anak Surabaya bukan? Nggih, Bu, saya anak Surabaya. Rumahmu nang di? Di Menanggal, Bu. Oh, Menanggal kan tahu mestinya ya. Kan ambilnya dari Kali Surabaya, bukan Berantas Agoy, Mas Malang. Ya. Ya, di situ bisa asal menurut apa itu orang yang ahli ini agama seperti Pak Kiai ini boleh sebagai air wudhu ya. Kan lagi enggak, itu sudah dia keluar sebagai standar air bersih. Dan Anda juga harus mengerti bahwa persyaratan dari air wudhu itu apa saja. Kan belum pernah dibahas itu, persyaratan air wudhu itu apa saja. Apakah dia sama dengan air bersih ataukah sama dengan air minum? Beda ya, air bersih dengan air minum.
Kalau Beda, air Ibu. minum itu dari keran langsung diminum, beda. Dari keran dibuka langsung bisa diminum. Tapi kalau air bersih dari keran tidak bisa diminum, harus diolah dulu. Jadi diolah dengan sampai mendidih, kemudian baru mendidih itu dibiarkan dingin baru bisa diminum. Ya. Jadi dia melalui tertiary treatment. Tertiary treatment ya. Oke ya. Udah ya, jadi sebenarnya bisa, tetapi harus memenuhi asas-asas berdasarkan agama dan juga asas-asas air minum itu lebih fix ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi. Ini limbah padatnya, bukan limbah cair. Kalau tadi saya bicara mengenai limbah cair ya. Karena itu dia bisa menjadi air. Apakah bisa menjadi air? Itu bisa apabila pengolahannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada ya. Nah, kalau sekarang tinja ya. Tinja itu kan berasal dari feces ya. Maka feces itu bisa ditampung di dalam tangki biogas itu biasanya 1,2 atau 1,6 meter persegi kubik ya per person, per orang ya. Ini adalah memakai suatu bevel to make fluid with tank. Jadi ini kenapa ada bevel? Ini kan daripada tinja itu ada padatan, kemudian dia diolahkan ke sini untuk memperbaiki. Kemudian dia akan didiamkan dengan suatu proses yang disebut dengan proses biogas ya. Ini adalah gas outlet pipes, sedangkan ini adalah collection tank of gas. Nah, di sini juga ada biogas hasilnya ya. Kemudian di sini ya. Removable cover from annual disruption. Jadi Anda bisa pelajari nanti. Mungkin saya tanya nanti di dalam ujian tengah semester UTS-nya ya. Jadi Anda harus pelajari. Kira-kira bagaimana sih proses pembuatan biogas ya? Ada literatur ada browsing aja ada banyak ya. Seperti itu. Di Pasuruan itu tidak ada. Di mana Batu juga ada. Kemudian ini adalah juga dari animal waste, bisa juga dari manusia ya. Jadi misalnya kotoran kambing, kotoran ayam dan sebagainya. Itu bisa untuk diproses menjadi biogas. Bisa untuk penerangan dan bisa untuk ya selain penerangan juga ya penerangan. Karena saya melihat ya di Jerman waktu itu saya lihat. Jadi kalau di Belanda itu enaknya program S2-nya itu diajak jalan. Kalau pas liburan itu ke luar negeri, istilahnya ke Jerman, ke Belgia, ke Prancis, gitu ya. Jadi diajak jalan. Waktu itu saya lihat di harbornya Jerman, aduh lupa namanya saya. Padahal ingat saya, tapi apa itu ya? Lupa saya. Ya, salah satu jadi di situ ada instalasi pengolahan air minum. Di sampingnya ada pengolahan sampah. Nah, kemudian ada lagi pengolahan air limbah. Jadi mereka membuat satu zona, ini satu zona ada pengolahan. Kemudian untuk masuk ke sananya, karena waktu itu saya dari Belanda naik bus bersama dengan sekolah ya. Harbornya namanya harbor bisa satu dekat harbor di pinggiran. Masuknya lama, seperti masuk ke hutan. Nah, setelah melewati hutan, seperti hutan itu dilindungi ya, pohon-pohonan banyak, ada taman wisata yang bisa untuk wisata di situ. Ternyata di situ ada 3 instalasi itu. Nah, kemudian mereka memproduksi paving dari sampah, kemudian juga memproduksi biogas untuk penerangannya. Jadi seperti itu. Jadi penerangan setempat dia tidak memakai seperti PLN gitu, tidak, tetapi mereka memakai mandiri dengan hasil daripada limbah padat manusia dan limbah yang berasal dari animal waste tadi.
dan diolah menjadi biogas, kemudian ini adalah tangkinya, kemudian hasilnya bisa menghasilkan suatu biogas. Seperti itu. Ini adalah biogas dari tinja. Tapi kalau dia dari pengolahan air limbah dan juga pengolahan sampah. Yang mana kemudian dari air limbah yang dibuang ke, ini bukan dibuang ke harbor ya, tetapi ke discharge ke hutan itu tadi sebagai air tanah, kemudian diambil menjadi mata air daripada air ya, oke. Nah, ini salah satu contoh. Bagaimana dengan ini? Ini adalah tempat-tempat untuk penghasil biogas. Ini tempatnya ya. Nah, kemudian di sini, ini di jalan sini, itu saya tanyakan, bagaimana dengan ini? Ini sama aja asal proses ini berjalan ya, dengan baik ya. Nah, ini ada di Indonesia sudah ada. Ini adalah manhole. Ini tempat istirahat, bisa untuk tempat istirahat. Bagaimana dengan ini? Ini bisa untuk biogas, ini dari biogas, bisa untuk masak. Ini di Pasuruan dan di Batu juga ada. Ya, seperti ini. Nah, ini instalasi, melalui satu instalasi, bukan tabung LPG. Seperti itu ya. Nah, ini bapaknya lagi masak, mau masak ini. Ya. Nah, karena itu di dalam hal ini kita perlu etika, tidak sembarangan. Sehingga kita harus memperkenalkan etika yang ada di dalam teknologi bersih. Ada etika deskriptif, ada normatif. Ini yang harus kita pegang teguh di dalam melaksanakan teknologi bersih. Etika deskriptif itu secara kritis dan rasional mengenal sikap dan perilaku sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi perilaku manusia di situ harus betul-betul kita tahu. Tidak misalnya orang mohon maaf ini ya agak rame ya. Jadi begini. Jadi orang-orang seperti ini. Tahun 80 ya, kira-kira tahun 80 apa? Ya, saya masih menjadi dosen yang paling muda di teknik penyihatan gitu ya. IPS. Nah, di situ ada program MK panjang kali ya, dari Wonokromo sampai ke daerah dekat Mojokerto sana. Dibangunlah satu MCK bagus sekali ya, kalau saya lihat ya, karena saya tidak melakukan survei sekian orang, itu ada satu di MCK dan sebagainya. Terus kemudian sudah dibangun. Itu menurut etika deskriptif, kita harus tahu bagaimana perilaku orang di daerah tersebut. Kalau normatif, menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia. Jadi ini dikelopkan dengan suatu kondisi ideal atau yang terkait dengan keilmuan atau teori, yaitu perilaku yang ideal. Ini harus klop ya. Sebenarnya tidak begitu saja ya. Nah, etika ini harus dikenalkan baik normatif maupun deskriptif apabila kita mau memperbaiki suatu kondisi atau attitude. Karena apa? Di situ menurut survei yang telah dilakukan atau survei-survei yang dilakukan bahwa banyak masyarakat yang melakukan plunglap ke Kali Surabaya. Jadi dia tidak mempunyai WC, tidak mempunyai kamar mandi. Mereka memanfaatkan sungai atau Kali Surabaya itu sebagai tempat untuk berbuang hajat, ya seperti itu. Karena itu di situ harus bagaimana sih perilaku dan sikapnya, idealnya seperti apa? Karena itu harus memenuhi etika deskriptif dan etika normatifnya. Seperti itu di dalam kita
memperkenalkan atau ingin melakukan perubahan terhadap sesuatu yang terkait dengan perilaku. Ya, untuk masalah-masalah lingkungan itu biasanya terkait dengan kebiasaan, apalagi sampah ya. Nah, maka gap dalam etika yang kita harus lihat adalah kondisi idealnya seperti apa, harapan masyarakat seperti apa, praktek di lapangan seperti apa. Ini harus menyatu semua. Jadi idealnya itu tadi adalah terkait dengan Kalau nggak itu nangis, kalau nggak nangis tidur, ya itu harus terkait dengan etika normatifnya dan bagaimana deskriptifnya dan harapan dari masyarakat dan praktek di lapangannya seperti apa. Kondisi idealnya itu sesuai dengan teori. Kemudian teori itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan di lapangan, praktek di lapangannya. Sesuai tentunya dengan harapan masyarakat, sehingga dia tidak lagi membuang hajat ke sungai. Jadi, maka dibuatlah MCK itu. Karena itu kita harus tahu sources of ethical norms. Ya. Di sini individual conscience. Ya. Kita harus melihat conscience daripada individualnya seperti apa. Jadi masyarakat itu polanya seperti apa. Terkait dengan religious belief dan fellow worker. Ya, itu ya. Nah, di sini selain fellow worker dan religious belief itu harus ada fellow workers, family, friends, and the law. Ada the law, ada aturannya atau hukumnya. Ada bersifat friendly juga harus. Terus kemudian terkait dengan familinya dan fellow worker-nya. Kemudian untuk itu terkait juga dengan religius. Kemudian selain itu harus ada region of country ya. Daerah itu termasuk region yang mana? Kemudian profesinya apa? Employer-nya seperti apa? Society at large-nya seperti apa? At large ya, at large kan. Jadi itu harus menjadi suatu perhatian untuk mencapai suatu hal yang keberhasilan sesuatu. Jadi etika normalnya itu harus, norma etikanya itu harus kita ketahui. Itu proses untuk proses. Ya. Oke. Nah, di sini adalah etika normanya seperti apa. Ini ada keterkaitan antara fellow worker dan religious belief. Selain itu adalah ini dan ini. Jadi di sekitar itu apa saja? Apakah profesinya seperti apa? Dia termasuk employer dari mana? Sosial, sebagian besar society-nya seperti apa? Ya, itu harus kita ketahui, tidak langsung begitu saja turun. Akibatnya apa? Dari proyek yang tadi yang saya ceritakan tidak berhasil sama sekali. Karena setelah beberapa bulan dari dibangun, kita kembali lagi survei, ditanyakan, ada yang bilang, oh sayang ini dipakai karena ini bagus. Lebih bagus dari rumahnya, ya dia nggak mau. Terus kemudian ada yang bilang, oh ini menghadap ke kiblat. Tanya gitu. Ada yang bilang, oh saya pakai, orang ini bagus sih, menguntungkan bagi kita. Nah, jadi bermacam-macam pola yang terjadi di dalam masyarakat. Maka kita harus bisa menarik suatu etika itu ke dalam, norma etika itu ke dalam desain atau individual conscience-nya tadi ya. Nah, kemudian nah, selain itu etika ini harus punya hukum dan moral. Tadi kan moral ya. Tadi ya normal itu termasuk moral. Nah, sekarang harus kita buat suatu irisan antara etikanya seperti apa di sana. Moralnya seperti apa masyarakatnya. Maka hukum yang berlaku itu juga hukum yang mana yang harus kita terapkan. Jadi tidak bisa kita seenaknya saja. Tidak bisa, oh ini pasti, ini bagus kok. Tidak bisa. Meskipun bagus itu mungkin tidak bisa diterima. Karena mereka masyarakat sana tidak ingin.
Ya inginnya ke sungai karena alam, dia bilang gitu. Ada yang bilang gitu, terus ada yang ibu-ibu itu tanya mengatakan seperti itu. Oh enak Bu, ini karena apa? Kita bisa ketemu dengan teman-teman ngobrol sambil nyuci baju loh. Itu kan sudah beda lagi. Apa? Itu di dalam suatu ini apa namanya? Fasilitas masalah lingkungan itu harus kait antara moral, etika dan hukum yang berlaku ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang bisa saya jelaskan untuk kuliah pagi ini, yaitu mengenai etika, kebijakan daripada teknologi bersih. Kenapa sih dibutuhkan teknologi bersih? Tapi teknologi bersih itu kita juga harus melihat moral atau norma daripada masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain kita bicara masalah ini tadi, ada 3 tadi kan, awal tadi ya. Ya, kita harus, ini kan pelaksanaan yang ada ya. Tapi kita harus tahu bagaimana sustainable natural resources-nya, apa bentuknya, kemudian case of solid waste di sana seperti apa, dan ini harus ditunjang oleh etika daripada lingkungan. Jadi seorang teknik lingkungan nanti harus tahu resources tersebut apakah termasuk dalam sustainable natural atau bukan. Bagaimana case of solidnya, solid waste atau wastewater atau gas, ya. Kemudian bagaimana etika lingkungan, di mana nantinya fasilitas itu akan berada atau dibangun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Ya, tadi ada 2 PR ya, jadi Anda harus menyiapkan grupnya ya. Saya kira itu juga bisa dikerjakan bersama-sama kan, ada banyak. Dan untuk kuliah saya itu tetap online ya. Karena saya sudah di atas 60, 67, maka saya tidak offline sebelum betul-betul ini aman ya. Tapi saya tetap akan menularkan ilmu pada Anda semua ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Untuk minggu depan saya ini akan memberikan materi sebentar ya. Konsep ya, nanti ada implementasi, ini konsep produksi bersih, implementasinya, appropriate teknologinya, strategi implementasi, batasannya sampai pada application-nya ya. Application-nya nanti akan saya adakan kalau pemodelan itu sudah sampai pada dynamic, Anda saya minta untuk ikut masuk ke dalamnya ya. Meskipun nanti yang bisa hanya Mas Didit ya untuk itunya, untuk laborannya ya. Yang lainnya belum bisa. Ya. Sebentar. Ya, jadi seperti itu nanti akan saya kan mengenai produksi bersih. Sebenarnya saya sih ngajar S2 juga untuk dinamik ya, sistem dinamik, tapi karena ada S1 maka saya akan sendiri memberikan ya mungkin nanti pas persis di dinamika sistem karena terkait dengan teknologi bersih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Atau masih harus dipelajari dulu? Tapi jangan ditunda ya, karena ini harus Anda pahami teknologi bersih.
Oke, kalau gitu saya akhiri dulu sampai di sini untuk pertemuan saya pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Ya. Sorry. Halo, Iya, Ada Bu. ada pertanyaan? Sepertinya belum ada dan harus dipelajari lebih lanjut terlebih dahulu, Bu. Oke, kalau gitu Anda harus belajar ya. Betul-betul ya. Ini kok. Oke, kalau gitu sebentar saya ini. Ayo.